Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pertama. Dan selanjutnya adalah video kedua. Saya lanjutkan dari materi sebelumnya mengenai berbagai penyakit akibat kerja di bidang kehutanan. Yang pertama adalah gangguan pendengaran. Chainsaw merupakan faktor pemicu penurunan daya dengar. Chainsaw dapat menghasilkan bunyi bising dengan intensitas berkurang antara 78 desibel hingga 104 desibel. Telinga manusia masih mampu tetap sehat dan normal jika mendengar suara bising di atas 100 desibel hanya dengan waktu 7,5 sampai 15 menit per hari. Dalam kenyataannya, seorang operator chainsaw yang terpapar bunyi bising chainsaw selama kurang lebih 3 jam atau 180 menit per hari. Hal ini berarti bahwa setiap kali bekerja, seorang operator chainsaw yang terpapar kebisingan tingkat tinggi melebihi batas waktu yang telah diizinkan. Durasi paparan yang melebihi ambang batas ini dapat menyebabkan dampak terhadap daya dengar pekerja. Dan efek kebisingan bagi operator chainsaw dapat menjadi lebih buruk jika operator chainsaw tersebut merupakan perokok, karena merokok dapat memperburuk kerusakan pendengaran. Yang kedua adalah gangguan pernapasan. Gangguan fungsi pernapasan banyak disebabkan oleh terhirupnya emisi atau gas buang dari chainsaw. Chainsaw yang tidak dipelihara dengan baik akan mengeluarkan gas buang yang lebih pekat dan lebih membahayakan kesehatan bekerja. Jadi teman-teman bayangkan ya, dalam sehari itu pekerja harus menghirup gas buang yang dikeluarkan oleh chainsaw. Yang ketiga adalah gangguan syaraf. Gangguan syaraf dapat terjadi akibat terpaparnya tubuh, terutama bagian tangan, oleh getaran yang ditimbulkan oleh chainsaw. Gejalanya dapat memucatnya jari tangan karena peredaran darah tidak berjalan dengan baik, dan akibatnya sistem syaraf tangan terganggu sehingga jari tangan tidak dapat merasakan sensasi rabaan dengan baik atau biasanya tangan akan menjadi kebas. Yang keempat adalah gangguan otot. Selama mengoperasikan chainsaw, seorang pekerja tidak saja mengangkat, melainkan juga mengendalikan chainsaw. Chainsaw yang berukuran besar dan berat menuntut pekerja keras otot secara berlebihan, yang berarti pengeluaran tenaga yang lebih besar pula. Akibatnya, operator chainsaw akan merasakan sakit di bagian lengan bawah, pundak, dan punggung bawah yang terus-menerus. Di banyak negara maju, sakit pada otot ini menimbulkan kerugian yang sangat besar karena biaya klaim asuransi kesehatan menjadi sangat tinggi. Yang kelima adalah stres. Terpapar kebisingan terus-menerus akan menyebabkan timbulnya stres pada operator. Operator dapat merasakan jenuh, sulit berkonsentrasi, bosan, dan sulit mengontrol emosi. Mengingat kegiatan penerbangan merupakan kegiatan dengan resiko yang tinggi, gejala stres harus selalu diwaspadai. Yang keenam adalah serangan panas atau heat stroke. Ya, seorang operator chainsaw yang bekerja di iklim tropis seperti di Indonesia sangat berisiko terkena serangan panas, mengingat kombinasi antara suhu udara dan tingkat kelembapan udara yang tinggi. Jika seorang operator chainsaw tidak meminum air dalam jumlah yang cukup pada saat bekerja dan terus-menerus bekerja dalam cuaca panas tanpa istirahat yang cukup, ia dapat saja terkena serangan panas. Nah, serangan panas ini dapat berakibat fatal, yakni terjadinya kerusakan pada otak atau organ internal lainnya hingga menyebabkan kematian. Kemudian saya lanjutkan terkait sumber bahaya, resiko, dan kecelakaan. Apa yang dimaksud dengan sumber bahaya? Sumber bahaya adalah segala hal yang berasal dari lingkungan kerja, termasuk alam sekitar dan alat kerja, manusia atau pekerja itu sendiri, maupun aspek manajerial yang dengan kemampuan atau kondisinya berpotensi menyebabkan cedera pada manusia, gangguan kerusakan pada benda lain seperti gangguan proses produksi. Nah, sumber bahaya dikelompokkan menjadi 3, yakni sumber bahaya yang berasal dari manusia atau pekerja, kemudian sumber bahaya yang berasal dari lingkungan kerja, dan sumber bahaya manajemen kerja yang kurang tepat. Nah, contoh
Sumber bahaya dari manusia atau pekerja adalah melakukan aksi yang tidak aman, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak memeriksa kelayakan atau kesiapan chainsaw dengan seksama, tidak melakukan pemeliharaan berkala terhadap chainsaw, atau kemudian mengabaikan aturan keselamatan dan penanganan terhadap bahan bakar chainsaw, kemudian tidak menggunakan suku cadang atau spare part yang benar dan sesuai saat melakukan penggantian, kemudian tidak mempertimbangkan berbagai aspek saat menentukan arah rebah, kemudian tidak mempersiapkan jalur keselamatan atau jalur evakuasi sebelum melakukan penerbangan, kemudian mengabaikan teknik penerbangan yang benar, 9. Tidak melakukan inspeksi sumber bahaya di lingkungan kerja sebelum memulai penerbangan, 10. Mengabaikan keselamatan orang lain, yang ke-11 mengabaikan komunikasi. Kemudian sumber bahaya dari lingkungan kerja seperti melakukan penebangan pada pohon dengan batang yang tidak normal. Kemudian pohon mati. Pohon mati secara alami bukan hasil teresan yang sangat terkontrol, merupakan sumber bahaya karena pohon dapat rebah ke segala arah sewaktu-waktu. Yang ketiga, cabang atau ranting atau pohon mati yang kemudian jika jatuh mengenai operator atau pekerja lain akan sangat berbahaya jika pekerja tersebut tidak menggunakan helm. Yang keempat, log yang berat dan berukuran besar. Yang kelima, hewan berbisa dan tumbuhan beracur. Yang keenam, kontur hutan yang berlereng dan berlembah. Yang ketujuh, akar pohon, batu, dan hambatan lainnya saat berjalan. Yang kedelapan, tunggak bekas pembersihan tumbuhan bawah atau unusan atau tunggak bekas penebangan. Yang kesembilan, suhu udara dan kelembapan yang tinggi. Yang ke-10, angin kencang, hujan, dan kabut. Yang ke-11, paparan sinar matahari. Yang ke-12, kebisingan yang dihasilkan oleh chainsaw. Yang ke-13, getaran yang dihasilkan oleh chainsaw. Yang ke-14, emisi atau gas buangan. Yang ke-15, serbuk dan debu gergaji. Yang ke-16, alat kerja. 17, rantai chainsaw, dan lain sebagainya. Kemudian bahaya, definisi dari bahaya adalah hantaman. Definisi dari bahaya di sini akan saya ilustrasikan dari contoh berikut. Hantaman dahan atau ranting yang patah dari pohon yang ditebang dapat menyebabkan cedera pada pekerja. Daya hantaman yang dimiliki dahan atau ranting disebut sebagai bahaya, sedangkan dahan tersebut sebagai sumber bahaya. Contoh lain, putaran chainsaw memiliki energi dan mampu berputar sebanyak 8.000 kali per menit. Ini adalah bahaya yang mengancam keselamatan operator chainsaw. Dalam hal ini, chainsaw disebut sebagai sumber bahaya. Baik, kemudian adalah risiko dan tingkat risiko. Dalam kasus sebelumnya, dahan atau ranting yang patah yang mengenai pekerja yang berpotensi menyebabkan cedera pada kepala, bahu, atau bagian tubuh lain pekerja. Cedera yang dialami pekerja baik ringan, sedang, dan tinggi dapat dikendalikan jika sekiranya pekerja menggunakan alat pelindung diri seperti helm yang kemudian kita definisikan sebagai tingkat risiko. Maksudnya adalah cedera yang dialami pekerja baik ringan, sedang, dan tinggi dapat dikendalikan jika sekiranya pekerja menggunakan alat pelindung diri. Ini adalah tingkat risiko. Risiko ringan, risiko sedang, dan risiko tinggi yang dikendalikan dengan adanya sebuah tindakan. Kemudian dari contoh kasus di atas dapat diambil definisi bahwa risiko merupakan potensi kemungkinan terjadi cedera dan kerugian lainnya akibat kejadian hantaman, kejatuhan, terkoyak, dan kerugian lainnya. Kemudian definisi dari kecelakaan. 1. Contoh kecelakaan kerja dengan P3K akan saya ilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah setelah menyelesaikan pembagian batang pada pohon yang rebah, seorang operator chainsaw berjalan sejauh 30 meter menuju pohon lainnya, seraya membawa chainsaw. Mesin dalam posisi off atau mati, tetapi penutup tidak dipasang. Ternyata di tengah jalan, dia terperosok dalam lubang kecil yang tertutup semak dan kemudian terjatuh, sehingga kulit lengan bawah tergores rantai gergaji. Setelah luka goresan diolesi dengan betadine dan diberikan perban, dia dapat melanjutkan kegiatan penerbangan kembali. Artinya, dengan adanya perlengkapan P3K masih mampu